dalam Yakobus 2 ayat 26 itu dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa bisa dijelaskan kok maksudnya dari perihal itu tuh apa? Terus contohnya di dalam kehidupan kita tuh seperti apa kok? Oke, baik. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tadi saya ambil kembali definisi iman menurut Perjanjian Lama. Iman menurut Perjanjian Lama kan kita mendengarkan firman Allah. Kemudian kita patuh, taat, kita setia, dan kemudian kita percaya akan janji Allah. Sekarang bayangkan kalau iman tanpa perbuatan, artinya pada saat kita mendengarkan firman Allah, terus kita tidak melakukan apa-apa. Kita diem. Kita nggak patuh, nggak taat. Kita nggak setia. Kita nggak percaya kepada janji Allah. Apa jadinya? Itulah yang dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena iman itu adalah proses dari perbuatan kita. Iman itu adalah pada saat kita patuh, kita taat mendengarkan perintah daripada Allah. Pada saat kita mendengarkan firman Allah. Patuh dan taat itu adalah bagian dari perbuatan. Setia adalah bagian juga dari perbuatan. Sehingga kalau pada saat kita mendengar, kemudian kita tidak melakukan apapun, ya nggak akan ada guna. Itu makanya disebutkan bahwa iman tanpa perbuatan artinya mati. Saya mungkin ilustrasikan seperti ini. Iman itu seperti sebuah pohon. Ya. Iman yang baik itu akan terlihat dari buahnya. Kalau buah-buah yang dihasilkan yang baik, maka kita sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat proses pertumbuhan iman. Tetapi apabila buah-buah yang dihasilkan tidak baik di dalam hidup kita, maka kita perlu memeriksa lagi jalan atau proses yang kita lakukan ini sebenarnya sudah tepat ataukah harus kita perbaiki. Kira-kira mungkin seperti itu, Claudia. Jadi kita harus introspeksi diri juga ya, kok? Pastinya, ya. Karena kita nggak mungkin sempurna dalam segala sesuatu, sehingga kita harus selalu melihat bahwa apa yang kita lakukan ini dari buah-buah yang kita hasilkan. Oke, kok. Siap. Abis ini kita mau coba masuk ke tema pengharapan ya, kok? Baik. Apa aja sih, kok, sebenarnya yang menjadi penghalang orang itu nggak memiliki pengharapan, kok? Nggak memiliki pengharapan ya? Ya. Oke. Tadi kita definisi dari pengharapan adalah keinginan akan sesuatu yang baik yang belum terjadi dan belum kita lihat. Kalau seseorang dikatakan tidak lagi memiliki harapan, itu artinya ia tidak lagi memiliki sesuatu keinginan yang baik di dalam dirinya. Ya. Orang katakan kalau nggak ada harapan itu putus asa ya. Gitu. Ya. Banyak orang yang berkata kalau nggak ada harapan berarti dia putus asa. Nah, asa itu kalau di bahasa Indonesia tuh arti lainnya adalah harapan. Sehingga kalau dibilang putus asa, berarti putus harapan. Memang sama. Orang yang putus asa berarti dia tidak lagi memiliki harapan. Dan ketika seseorang berkata putus asa, ia akan berpikir bahwa ia nggak punya lagi masa depan yang baik. Kalau dia berpikir bahwa saya tidak punya masa depan yang baik, maka dia akan berhenti berjuang dan berusaha. Karena bagi dia, apapun yang dilakukannya, masa depannya nggak akan baik. Sehingga dia akan cenderung untuk pasif. Dia tidak lagi mau berusaha, tidak lagi mau berjuang. Dan pada saat orang yang tidak mau berusaha dan tidak mau berjuang, itu pastinya kondisinya akan baik. Nggak akan baik. Dia akan stay seperti itu, bahkan ini akan makin buruk bisa jadi. Kondisi makin buruk, dia makin melihat masa depannya lagi makin tambah jelek. Nah, itu akan menjadi spiral yang buruk yang menyebabkan seseorang itu akan makin tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam dalam rasa putus asa. Kondisi sulit, dia nggak ada harapan, dia nggak mau berusaha karena nggak ada harapan. Kondisinya makin sulit, dia makin kesulitan, dia makin tidak mau berusaha. Terus akan terjadi orang ini akan semakin tenggelam ke dalam rasa putus asa.
Dan kondisi ini baru bisa kita rubah dengan cara itu berharap dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Pada saat kita percaya bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar yang terbaik bagi kita, berarti kita percaya masa depan kita akan baik. Mungkin bukan sekarang, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang baik kepada kita. Tugas kita adalah berusaha saat untuk keluar dari permasalahan kita, mencoba segala cara seperti yang tadi saya sampaikan dari kesaksian saya. Kalaupun orang bilang nggak bisa, tetapi Allah kita Allah yang hidup, Dia sanggup mengeluarkan kita kalau Tuhan mau. Sehingga tugas kita adalah melakukan bagian kita. Dan Tuhan kalau mau merubah kita, just like that. Hanya seperti itu. Dan kita lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, yaitu kita berusaha dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kira-kira begitu. Jadi kita harus tetap melakukan yang terbaik, tapi biarkan Tuhan yang menentukan waktunya, dan biarkan Tuhan yang bekerja Betul. untuk mendatangkan kebaikan bagi kita ya, kok. Betul sekali, Claudia. Oke. Terus kok aku mau tanya lagi, bedanya pengharapan, berserah diri, sama berpasrah diri itu apa sih, kok? Ketiganya tuh sama apa enggak? Kayak mirip-mirip ya. Kayak mirip-mirip ya. Tapi saya coba break definisinya seperti ini. Ya. Berpengharapan itu artinya kita yakin memiliki sesuatu yang baik di masa depan. Ya, tentunya pengharapan ini pasti akan disertai dengan usaha dan kerja keras. Itu berpengharapan. Kalau kita berpasrah diri, artinya kita belum tahu apakah masa depan kita akan memiliki sesuatu yang baik ataukah tidak. Sehingga kita bingung apa yang harus kita lakukan, sehingga membuat kita cenderung kita pasif. Kita menunggu kesempatan itu datang kepada kita. Kita nggak berusaha untuk mempersiapkan diri kita mengejar kesempatan itu, tapi kita nunggu. Kalau kesempatan itu datang, baru saya sambut. Itu berpasrah diri. Sedangkan berserah diri, itu adalah sebenarnya proses dari bagian dari pengharapan, di mana mungkin saat ini kita tidak melihat jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Namun kita percaya Tuhan merancangkan yang terbaik untuk kita. Sehingga kita menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk berjalan seturut dengan rancangan Tuhan. Dan tentunya pada saat kita berserah, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tapi kita tetap harus berusaha dan bekerja keras. Pengharapan dan berserah diri ini adalah aspek yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Sedangkan berpasrah diri itu mengelemahkan pengharapan. Kira-kira begitu. Oke. Terus gimana caranya supaya kita mempunyai pengharapan, tapi kita juga mau pasrah sama Tuhan, kok? Ya, pasrah sama Tuhan itu bagian dari pengharapan, Claudia. Jadi, kalau kita pasrah sama Tuhan itu berserah diri ya. Kalau pasrah diri, ya itu berbeda dengan pasrah dengan berserah kepada Tuhan. Pasrah diri, udahlah terjadilah apa yang harus terjadi, terserah aja, itu berpasrah diri. Tetapi kalau kita berpasrah kepada Tuhan, itu kita menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan untuk Tuhan yang ambil alih. Kita melakukan tugas kita. Kita tetap berusaha dan melakukan apa yang harus kita lakukan yang terbaik untuk keluar dari permasalahan itu. Gitu kira-kira. Berserah diri gitu ya, kok? Betul, ya. Oke. Ya. Berserah untuk setiap masalah yang ada, berserahnya itu ke Tuhan. Pasti. Ya. Oke. Terus aku ada yang aku bingungin lagi nih, kok. Kalau misalnya di kitab suci itu kan bilang bahwa Tuhan itu merupakan sumber pengharapan, kok. Betul. Nah, apakah orang yang nggak percaya sama Tuhan itu mereka mempunyai harapan juga? Terus, apakah artinya seseorang yang tidak berpengharapan berarti dia itu nggak percaya sama Tuhan? Oke. Ya. Oke, baik. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bisa nggak dia tetap memiliki pengharapan? Jawaban tidak bisa. Tetapi tadi seperti yang saya sampaikan, kalau dia mengetahui makna dari diri dia
dia sangkutkan kepada makna diri dia, tetap dia bisa memiliki pengharapan walaupun dia tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi hal penting yang membedakan seorang manusia itu bukan hanya apakah ia memiliki harapan atau tidak, atau besarnya harapan atau kecilnya harapan seseorang. Namun, yang tidak kalah penting adalah sebenarnya kepada siapa ia menempatkan harapannya. Pada umumnya, orang lebih sering menempatkan harapannya kepada manusia. Seringkali dia menempatkan harapannya kepada diri sendiri. Oh, saya bisa melakukan ini. Tangan saya sanggup untuk melakukan ini. Dia menempatkan harapannya kepada dirinya sendiri. Atau bisa juga ditempatkan kepada orang tua, kepada teman, kepada atasan, kepada dokter, bahkan gak jarang kepada dukun. Dan seringkali pada saat kita menempatkan harapan kepada manusia, fokusnya itu hanya untuk pemuasan hasrat diri kita sendiri. Dan kita berjalan seturut dengan kehendak kita, dan rancangan kita, tidak ada kehendak Tuhan di situ. Nah, orang yang menempatkan harapannya pada manusia, itu akan sangat mudah kehilangan pegangan. Pada saat apa yang ia andalkan, atau siapa yang dia andalkan, itu tidak lagi dapat mengantarnya untuk mencapai harapan. Contoh seperti ini. Kalau misalkan saya, jangan saya lah, si A, dia mengandalkan orang tuanya. Dia berharap orang tuanya akan membimbing dia untuk menjadi orang yang sukses. Kemudian orang tuanya hilang atau pergi berpulang. Maka harapannya ini langsung akan drop. Dia akan merasa dia tidak lagi memiliki harapan karena orang yang ia pegang untuk mengantar dia untuk mencapai harapan itu sudah nggak ada. Nah, itu yang terjadi kalau orang menempatkan harapan pada manusia. Sehingga di dalam kitab suci dikatakan bahwa Allah lah sumber pengharapan sejati manusia. Karena ia tidak perlu berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan pastinya orang yang tidak berpengharapan itu artinya ia tidak percaya kepada Allah yang merupakan sumber pengharapan sejati. Karena kalau ia mengenal Allah yang merupakan sumber pengharapan sejati, tidak mungkin ia tidak berpengharapan. Kira-kira begitu, Claudia. Menarik juga ya kalau makin lama pembahasan kita. Iya, lumayan, tapi agak dalam ya. Ya. Nah, terakhir nih kok. Nih, dari kisah-kisah Alkitab yang ada, tokoh atau cerita apa yang menjadi inspirasi untuk Ko-Frans dalam hidupnya Ko-Frans? Oke. Kalau saya sedang mengalami ujian atau pencobaan, maka saya akan berusaha memaknai iman dan pengharapan itu seperti halnya Abraham, bapak orang beriman. Dan dari Abraham, saya berusaha untuk trust Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan, seperti Abraham percaya kepada Allah. Kemudian saya berusaha untuk obey to his command. Patuh terhadap apa yang Allah sampaikan kepada kita. Pada saat, bayangin, pada saat Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, Abraham mendapatkan perintah dari Allah itu di dalam mimpi. Kemudian pagi-pagi benar dikatakan dia langsung jalan bersama Ishak. Dia jalan itu 3 hari 3 malam. Bayangkan 3 hari 3 malam saya jalan sini bisa sampai Bandung, bisa lebih kali ya. Nah, bayangkan kita pada saat Abraham diperintah oleh Allah, dia tidak pernah mengatakan, mungkin apa yang saya dengar ini salah kali. Mungkin apa yang saya dapatkan ini nggak benar. Saya cek dulu ya. Abraham tidak mengatakan begitu. Tetapi dia percaya penuh akan apa yang Allah sampaikan kepada diri. Dan kemudian dia langsung lakukan itu pagi-pagi benar. Dengan membawa Ishak. Dan saya percaya bahwa
sebenarnya pada saat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Allah tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Demikian juga dengan Abraham. Ketika Allah meminta dia mempersembahkan Ishak, bukan berarti Allah meminta Ishak daripada Abraham, tetapi Allah sedang memproses Abraham, sehingga iman daripada Abraham itu akan tumbuh, sehingga bisa kita katakan bahwa sekarang Abraham adalah bapak orang beriman. Dari Tuhan, pasti saya yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan anak-anaknya. Dia akan pasti menyediakan yang terbaik bagi anak-anak. Karena ini pertanyaan terakhir, izinkan saya untuk mengutip satu ayat dari Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu hal yang tidak baik bagi kita. Tetapi Ia pasti akan memberikan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Kira-kira begitu, Claudia bisa saya bagikan, saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin belum sempurna, tetapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik dari apa yang saya pernah pelajari dan apa yang pernah saya alami. Kira-kira demikian, Claudia. Oke, terima kasih banget buat Ko Frans yang udah bersedia mampir dan juga memberikan sharing dan juga ilmu-ilmu yang sangat berguna untuk kita semua. Semoga talk show kali ini bisa memberkati teman-teman semua ya. Teman-teman jangan lupa untuk ikutin keseruan Orbit kita selanjutnya di bulan depan. So, jangan pernah hilang pengharapan akan Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus adalah jawaban dari setiap doa, jawaban dari setiap apa yang teman-teman itu pertanyakan. Jadi, kita harus benar-benar miliki iman dan pengharapan akan Tuhan Yesus, karena kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah untuk masa depan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi adalah rancangan damai sejahtera. Teman-teman harus selalu pegang teguh bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang terutama di hidup teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di orbit kita berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.